Udah selesai ya Bu ngajarnya? Sudah Bu. Ya Bu Mei, pertama saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya ya untuk sesi ini. Seperti yang sebelumnya telah saya sempat sampaikan kepada Bu Mei terkait dengan tugas aksi nyata saya pada modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Saya bermaksud untuk membersamai Bu Mei dan melakukan observasi selama Bu Mei mengajar di kelas nanti. Kira-kira bersedia ya Bu Mei? Insya Allah bersedia Bu. Alhamdulillah. Nah Bu Mei, kira-kira sudah sejauh mana nih persiapannya Bu Mei? Untuk RPP sudah insya Allah sudah hampir selesai Bu, dan saya sudah menyiapkan untuk media-media pembelajaran yang dibutuhkan untuk nanti pada saat kegiatan pembelajaran. Baik. Alhamdulillah berarti RPP udah hampir selesai ya Bu Mei ya. Untuk tujuan pembelajarannya apa nih? Nah, jadi untuk pembelajarannya nanti di tema 8, subtema 1 pembelajaran 2, saya fokus di muatan pelajaran IPA. Jadi nanti itu materinya mengenai gerak bumi dan akibatnya pada kehidupan kita. Nah, jadi nanti tujuan pembelajarannya melalui pencarian informasi secara mandiri dan menyimak video pembelajaran, siswa diharapkan dapat memahami tentang gerak bumi dan akibatnya pada kehidupan. Dan untuk KI4-nya yang keterampilan melalui pembuatan laporan, siswa dapat menyampaikan hasil pencarian informasinya berupa laporannya nanti mungkin bisa secara lisan, secara bentuk peta konsep, atau sesuai dengan minat mereka bentuk pelaporannya. Oke, jadi ada diferensiasinya juga ya Bu Mei ya untuk di produk yang anak akan hasilkan nanti, yaitu disesuaikan dengan minatnya. Disesuaikan dengan minat dia mau membentuk tersebut. Baik. Nah, dari paparan Bu Mei tentang tujuan pembelajaran tadi, kira-kira area pengembangannya apa nih Bu Mei yang hendak dicapai? Untuk fokusnya Bu, saya fokus ke kemandirian belajar siswa karena melihat di materi ini kan abstrak ya Bu, dan tidak bisa kita langsung anak melihat langsung. Jadi saya tidak mau banyak menjelaskan supaya anak-anak mandiri secara belajar dan rasa ingin tahunya juga meningkat, rasa percaya dirinya nanti ketika pelaksanaan di kelasnya juga meningkat. Tapi fokusnya lebih ke kemandirian. Ya, fokus di kemandirian, ada rasa ingin tahu dan percaya diri yang akan dikembangkan ke anak. Oke. Nah, barusan kan Bu Mei sampaikan area pengembangannya yaitu rasa percaya diri, kemandirian, dan rasa ingin tahu dari siswa. Untuk mencapai hal itu tentu ada strategi yang Bu Mei akan persiapkan. Kira-kira seperti apa strateginya? Iya Bu, jadi rencananya untuk nanti kegiatan pembelajarannya saya mengadopsi salah satu model pembelajaran dari blended learning. Salah satu model itu namanya Flip Classroom. Ini saya terinspirasi dari pembelajaran daring di COVID kemarin. Jadi di Flip Classroom ini anak terlebih dahulu mempelajari materi yang sudah kita berikan pada kesempatan ini tentang gerak bumi dan akibatnya, mencari dulu informasi di rumah, kemudian informasi tersebut dia bawa ke sekolah dengan artinya sudah tidak kosong gitu. Kemudian kita kombinasikan dengan problem based learning di mana siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi, kemudian menyampaikan hasil diskusinya, dan hasil diskusinya itu nanti disampaikannya berupa laporan yang tadi ada yang berbentuk peta konsep atau mungkin ada juga yang lisan karena ya masing-masing anak punya kemampuan yang berbeda itu tadi. Mungkin sebagian besar seperti itulah Bu, kira-kira. Seru banget nih kayaknya kalau dengar dari paparannya Bu Mei tadi ya. Mudah-mudahan. Jadi nggak sabar ingin cepat-cepat melihat actionnya Bu Mei mengajar di kelas. Oke, baik Bu Mei, berarti sampai ketemu nanti pada tahap observasi. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, demikianlah percakapan coaching tahap observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wajib nasional dulu. Silakan Sinta dipimpin temannya di depan. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila dimulai. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik nak, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah sampaikan kalian mencari informasi tentang rotasi revolusi bumi. Kalian sudah mencari informasi di rumah. Hari ini kita akan bahas bersama. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, adakah yang terlintas kalian hidup di bumi? Bumi itu apa sih? Sebuah planet. Sebuah planet, tempat kita tinggal. Apakah bumi bergerak? Ya. Bukan mataharinya yang bergerak. Tapi matahari yang bergerak dari timur ke barat. Berarti kalian sudah punya bekal informasi dari rumah. Nah, itu akan kita bahas lebih dalam hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini setelah nanti dengan bekal informasi yang kalian sudah punya dari rumah dan melalui tayangan video nanti, tujuannya adalah yang pertama kalian akan tahu bumi, planet kita, planet tempat tinggal kita bergerak, apa saja geraknya. Kemudian apa sih dampaknya dari gerak bumi bagi kehidupan kita sehari-hari, dan pada akhirnya kita akan lebih bersyukur sebagai makhluk Tuhan yang sudah disetting sedemikian rupa bagaimana cara kita menjaga bumi itu sendiri. Oke, siap untuk belajar hari ini? Siap. Tayangan videonya silakan ditonton dengan baik, nanti kita diskusi lebih dalam setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Bumi yang kita tinggali melakukan dua gerak, yakni gerak rotasi dan gerak rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Pun bumi mengalami peredaran, bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni menghadap matahari dan membelakangi matahari. Daerah di bumi akan mengalami siang hari ketika berada pada bagian yang menghadap matahari. Sementara itu, bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Yang kedua, perbedaan waktu di berbagai daerah. Rotasi bumi juga mengakibatkan adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Setelah kalian menyaksikan video yang tadi sudah kalian simak dengan baik, sekarang secara berkelompok boleh mendiskusikan informasi apa saja yang sudah kalian dapatkan, baik yang kalian dapatkan dari rumah maupun yang melalui video barusan. Dan nanti silahkan buat laporannya berdasarkan keinginan anak masing-masing. Maksudnya mungkin ada yang ingin membuat informasi bentuknya narasi, boleh berupa peta konsep, atau Bu saya nggak mau ditulis, saya mau langsung lisan aja dengan bumi, silakan. Jadi tapi kalian sudah punya konsepnya dulu, apa yang mau dilaporkan ke bisa dipahami? Silakan kerjakan di kertas ini. Tulis nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya, kemudian tuliskan
kemudian kalau memiliki rotasi satu kali berapa lama, dan dapur yang cukup jelas. Ada yang mau ditanyain nggak? Jelas nggak? Ya. Ya, jawabannya. Ada pertanyaan nggak? Ya. Nggak ada. Bisa diskusi bersama ya. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Atau bisa berdiskusi dengan teman kalau ada yang kurang pahami, tapi kalau ada yang mau langsung naik kayak gitu boleh. Ini buat apa? Ada yang buat peta konsep, ditambah warna biar lebih bagus. Misalnya yang tadi 24 jam jadi 30 hari. Baik, Nak, sudah selesai semua. Ibu sudah ke satu-satu kelompok, sudah selesai hasil diskusinya. Sekarang kita dengarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok, dan perwakilan dari masing-masing kelompok nanti maju di sini untuk membacakan hasil diskusinya. Ibu minta dari kelompok 1 dulu. Silakan. Irfan ya? Silakan di sini. Teman-teman yang lain silakan disimak. Apakah hasil diskusinya sudah lengkap? Apa masih ada yang salah atau bagaimana? Nanti silakan kalau ada yang kurang atau bagaimana di komentar. Suaranya kencang, Irfan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Gerakan yang dilakukan oleh bumi, rotasi dan revolusi. Rotasi adalah memutar di bumi, revolusi adalah memutari matahari. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk berotasi dan revolusi adalah rotasi 23 jam 50 menit dan revolusi 1 tahun 365 hari. Dampak gerakan rotasi dari revolusi bumi terhadap kehidupan kita adalah rotasi terjadinya siang dan malam, revolusi pergantian musim, pembentukan rasi bintang. Ya. Terima kasih, Irfan. Kembali ke tempatnya. Berikan yang lain sudah menyimak. Dari jawaban kelompok 1, apakah masih ada yang keliru atau kurang? Ada yang mau berkomentar? Seharusnya bumi berputar di tempatnya atau porosnya. Ya, terima kasih Nafsa komentarnya. Teman-teman yang lain cukup satu komentar itu saja. Ya, tadi Ridvan kelompok 1 hasil diskusinya rotasi adalah gerak memutari bumi. Gerak rotasi kan bumi mengelilingi bumi. Agak aneh jadinya. Walaupun iya mungkin benar bumi mengelilingi bumi, tapi bahasanya akan menjadi aneh. Seharusnya lebih baik bahasanya menjadi gerak rotasi adalah bumi berputar pada porosnya, pada suhunya, pada tempatnya. Seperti ya. Untuk kelompok lain, gerak rotasi kalau masih ada yang salah bahasa dibenarkan. Ya. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Kelompok 3. Silakan. Teman-teman diperhatikan. Jika ada kekurangan silakan dikomentari. Kali ini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Gerak rotasi dilakukan oleh bumi. Gerak rotasi dan revolusi. Apa perbedaan rotasi dan revolusi bumi? Rotasi adalah pergerakan bumi pada porosnya atau suhunya. Sedangkan
revolusi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bumi untuk berotasi dan revolusi? Untuk membutuhkan waktu rotasi 20 jam, sedangkan revolusi 300 hari. Apa dampak gerakan rotasi dan revolusi terhadap kehidupan kita? Rotasi terjadi siang dan malam, perbedaan waktu, gerakan pergantian matahari, perubahan arah angin, revolusi, adanya rasi bintang, gerak semu matahari, dasar masehi atau sepsia, dan perbedaan musim. Lanjut. Ya, berikan tepuk tangan. Bagaimana untuk yang disampaikan oleh kelompok Ajit, ada yang mau berkomentar? Baik, silakan. Seharusnya Silakan Revi. itu seharusnya revolusi 65 hari, bukan 300 hari, dan rotasi seharusnya 23 jam 56 menit dan bukan 20 jam. Jadi tadi yang disampaikan kelompok Ajit ada kesalahan sedikit tapi fatal. Kalau waktu 1 menit 1 detik saja berarti. Jadi yang benar yang disampaikan Revi, 1 kali berotasi 23 jam 56 menit dibulatkan menjadi 24 jam, dan 1 kali berrevolusi 365 hari atau 1 juta. Oke, sudah dipresentasikan semua masing-masing kelompok. Kita juga sudah mendapatkan satu ilmu yang bisa kita simpulkan bersama apa saja yang kita pelajari hari ini dari hasil presentasi kelompok masing-masing. Sebelum Ibu gulirkan kepada kalian siapa yang mau menyimpulkan, kita sama-sama dulu mengulang dari materi awal tadi sampai yang tadi evaluasi dari teman-teman yang salah. Jadi dari penayangan video yang tadi kita bisa tahu bahwa bumi melakukan berapa kali gerakan? Dua. Apa saja? Revolusi dan rotasi. Ya, Fatan. Jadi gerak rotasi kok. Kalau revolusi? Oke. Dandi. Ya, Dandi, kalau 1 kali berotasi bumi membutuhkan waktu berapa lama? 23 jam 56 menit. Kalau berevolusi? 365 hari. Selanjutnya dampak dari gerakan rotasi dan revolusi yang tadi. Kita mulai dari gerakan rotasi dulu. Apa dampaknya gerakan rotasi yang pertama? Perbedaan waktu. Terjadinya siang dan malam. Gerak semu harian matahari. Pembelokan arah angin atau Pembelokan arah angin. Sudah cukup ya 4 itu untuk rotasi. Untuk revolusi bagaimana? Perbedaan musim. Rasi bintang. Gerak semu tahun dan matahari. Dasar perhitungan kalender Masehi. Itu yang kita bicarakan hari ini. Alhamdulillah anak-anak bisa menyerap informasi dengan baik. Sekarang Ibu kembalikan. Ibu hanya membantu. Silakan Ibu minta ada dari kalian yang menyimpulkan. Siapa yang bisa bantu menyimpulkan? Ya, silakan Frida. Ini ada 2, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi bekerja dengan cara berputar pada porosnya dan sumbunya, sedangkan revolusi bergerak dengan cara mengelilingi matahari. Itu dulu. Kalau masih kurang lengkap silakan ditambahkan. Ya, silakan Bayu ditambahkan dan dilengkapi. Tadi jawaban Frida masih agak kurang. Gerak rotasi bumi memiliki dampak bagi kehidupan manusia, yaitu 1. Terjadinya siang dan malam. 2. Gerak semu harian matahari. 3.
lagi, gerak revolusi bumi memiliki dampak bagi kehidupan manusia, yaitu pergantian musim, pembentukan rasi bintang, gerak semu tahunan matahari, dan dasar kalender Masehi. Oke, cukup? Ya, baik. Terima kasih Frida dan Bayu sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya untuk mengetahui seberapa terserap informasi yang kita bahas hari ini, silahkan dikerjakan evaluasi yang Ibu tampilkan. Kalian tuliskan di buku tulis IPA dan dijawab. Silakan ditulis. Yang belakang silakan. Ya. Jangan lupa tulis hari, tanggal hari ini. Dikerjakan, Ibu beri waktu 15 menit untuk diselesaikan. Nanti setelah selesai dikumpulkan seperti biasa dalam kelompok, baru ditaruh di meja Ibu. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang disampaikan tadi, berdiskusi dengan teman tadi bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, bertambah pengetahuannya. Tapi sebelum kita doa penutup, silakan ada yang menyampaikan perasaannya atas pelajaran kita hari ini, atau ada yang ingin disampaikan apa? Silakan. Siapa? Ya, silakan sih. Saya menjadi senang dengan malam, jadi saya bertambah ilmunya dan luas ilmunya. Saya menjadi senang dan Mau tahu lebih dalam lagi? Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Sinta. Untuk teman-teman yang lain berasa sama, pasti mau lebih tahu lebih dalam lagi. Makanya untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Kalau ini hanya bumi aja, nanti selanjutnya kita bergeser pada materi bulan. Kita lebih tahu lebih banyak lagi tentang alam semesta kita. Kita bergerak, nanti kita tahu apa gerhana bulan bagaimana, gerhana matahari bagaimana. Ada pertemuan yang selanjutnya. Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajarnya, jangan loyo. Tetap harus semangat sampai akhir, nanti sampai lulus. Oke? Sudah dirapihkan, ketua kelas silakan dipimpin doa. Iya, silakan ketua kelas dipimpin doa. Siap. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya bisa hadir lagi ke sini di PI yang kelima. Semoga di SD Kalibardi tidak bosan bertemu dengan saya, walaupun saat ini diwakili oleh wakil kepala sekolah Ibu Neni bersama jenior saya Ibu Lia dan bersama rekannya Ibu Meliana. Hari ini kita mau melihat proses antara CGP dengan rekan sejawat. Intinya untuk pembahasan materi-materi yang ada di PGP yang bisa disampaikan kepada rekan sejawat agar terjadi kolaborasi antara CGP dengan yang belum CGP, dengan niatan semoga calon-calon CGP di SD Kalibaru 1 ini semakin bertambah lagi, yang mendaftarkannya, yang peminatannya, dan pengen banget ada perubahan yang berarti untuk SD Kalibaru 1. Terima kasih kepada Ibu Neni dan terima kasih kepada Ibu Lia dan Ibu Meliana. Waktu saya kembalikan ke Ibu Neni.
Alhamdulillah saya sehat Bu Neni atas berkat doa-doa dari teman-teman termasuk Bu Ida. Alhamdulillah ya Bu, kita masih bisa bersilaturahmi ya, di acara wawancara dalam rangka kegiatan PGP CGP Angkatan Ibu-Ibu DMI SPD calon CGP dari SD Kaliber 1. Dalam acara ini wawancara pendampingan individu yang kelima. Kami sangat senang sekali dengan kehadiran Bu Dewi di sini. Kami persilakan untuk acara pendampingan ya, individu. mudah-mudahan acara pendampingan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih Bu. Mangga silahkan Bu untuk Lia dan Ibu Meriana untuk melakukan coaching atau membedah materi yang kemarin Ibu sudah berikan kepada Ibu, bukan diberikan tapi Ibu Meli sudah dibuat di dalam kelas observasi pada saat itu. Dipersilakan. Terima kasih Bu, mohon izin. Ya. Bu Dani, mohon izin. Bu Neni. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kita telah melalui tahapan pra-observasi, kemudian sampai kepada tahap observasi di kelas, dan Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam tahap pasca observasi. Alhamdulillah, senang sekali ya Bu Mei, saya telah membersamai Bu Mei melihat tahapan demi tahapan yang telah Bu Mei lakukan dalam pembelajaran di kelas 6. Pada saat itu tema 8, subtema 2, muatan pelajaran IPA, materinya tentang gerak bumi. Sekarang kita berbincang-bincang santai aja sih Bu, dengan menerapkan paradigma coaching yang tujuannya adalah untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach tentunya yang memang sudah baik menjadi lebih baik lagi, dan tentunya kita akan berusaha menjadi seorang guru yang selalu berpihak kepada siswa. Ya, baik Bu Mei, setelah melakukan pembelajaran apa ya pesan dan perasaan yang Bu Mei alami setelah melakukan pembelajaran tersebut? Ya, alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran di proses observasi kemarin berjalan lancar sesuai dengan rencana yang sudah dituangkan dalam RPP, dan terlihat juga siswa-siswi dalam kegiatan pembelajaran tersebut ikut serta secara aktif. Jadi saya sebagai guru juga merasakan kepuasan tersendiri karena pembelajaran berjalan dengan sesuai dengan rencana seperti itu ya. Baik, jadi pembelajaran yang Bu Mei lakukan di kelas pada beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah sudah sesuai rencana, sudah sesuai dengan apa yang dituangkan dalam RPP yang Bu Mei buat, dan ada rasa kepuasan tersendiri dari diri Bu Mei ya. Nah, adakah hal-hal yang Bu Mei anggap sudah baik, kemudian apakah ada juga hal-hal yang kira-kira perlu untuk ditingkatkan lagi? Iya Bu, pasti jauh dari sempurna ya Bu. Ya mungkin untuk hal-hal yang sudah baik seperti yang tadi saya sudah utarakan, bahwa rencana pembelajaran yang tertuang dalam RPP bisa dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pendekatan PBL, kemudian area pengembangan yang ingin dicapai yaitu fokusnya di kemandirian juga untuk sebagian besar siswa sudah terlihat dalam kegiatan pencarian informasi itu sendiri, tapi ya masih banyak kekurangannya. Diantaranya juga mungkin ada beberapa siswa yang terlihat agak bosan, terus fokusnya mungkin hilang gitu. Dan mungkin waktu itu yang kurang adalah bagian evaluasi ya Bu, karena persiapannya mungkin yang masih kurang atau saya kelupaan gitu. Jadi di bagian evaluasi masih kayaknya nggak pas nih kayak gini. Ya, baik. Luar biasa ya Bu Mei. Jadi memang saya lihat ketika melakukan observasi tahapan demi tahapan yang Bu Mei lakukan itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran. Dan kalau kita menilik kembali pada saat kita melakukan percakapan pra-observasi,
fokus area pengembangan yang ingin dicapai adalah dari kemandirian siswa. Dan saya melihat hal tersebut memang sudah tercapai dari siswa-siswi yang sudah bisa menggali informasi-informasi yang mereka cari, baik dari rumah yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu maupun dari hasil mereka menyimak video yang disediakan oleh guru. Nah, kemudian tadi Bu Mei paparkan bahwa masih ada beberapa siswa yang sepertinya kurang antusias, terlihat bosan, dan kurang fokus ya. Bu Mei juga menyadari bahwa pada lembar kerja dan evaluasi belum maksimal. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut apa yang akan Bu Mei lakukan terhadap hal-hal yang tadi dipaparkan oleh Bu Mei dan menurut Bu Mei ini perlu ditingkatkan lagi? Dan Bu, untuk yang 2 poin utama yang tadi saya utarakan, bahwa sebenarnya utamanya harus ada di saya sebagai guru, bahwa persiapan untuk mengajar itu harus matang betul, terutama di evaluasi, di bagian evaluasi, bahwa sebenarnya harusnya saya persiapkan masing-masing individu punya lembar evaluasi masing-masing, jadi kedepannya tidak akan terulang lagi seperti itu. Kemudian cara untuk siswa-siswi yang mungkin fokusnya sering menghilang, ya sebaiknya saya menyelipkan ice breaking di situasi yang ketika saya lihat mungkin oh iya ini sudah tidak kondusif, ayo ice breaking dulu, mungkin seperti itu. Dan mungkin pendekatannya secara personal ke siswa-siswi yang memang kelihatan perlu diajak untuk bicara agar bisa ikut terlibat aktif dalam kegiatan belajar ini. Mungkin seperti itu ya. Baik, jadi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh ini diantaranya adalah dengan melakukan persiapan yang lebih matang, ya. Kemudian juga melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran agar membuat suasana lebih segar kembali, anak-anak bisa lebih fokus lagi, seperti itu ya Bu. Nah, untuk menindaklanjuti hal ini, tentunya sebagai seorang guru ya, kita kan harus selalu belajar dan belajar ya. Apakah ada rencana dalam diri Bu Mei ya, bagaimana nih caranya untuk mengembangkan diri agar menjadi seorang guru tentunya yang lebih baik lagi dan yang berpihak kepada murid? Untuk mengembangkan diri sebenarnya wajib ya, harus selalu termotivasi untuk jadi lebih baik. Ya betul. Secara teori memang ya Bu, dari banyak yang kita webinar dan sebagai macamnya itu banyak teori-teori pendidikan yang memang kurangnya untuk saya kurang diaplikasikan. Mungkin itu yang harus saya lebih dalam lagi, metode pendekatan yang bervariasi itu harus lebih diaplikasikan lagi. Jadi kegiatan pembelajaran itu bervariasi, tidak monoton, yang akibatnya nanti siswa akan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh kita secara maksimal, seperti itu metode, kemudian pendekatan, lalu lebih kontekstual. Mungkin kemarin yang kurangnya juga saya hanya melalui video pembelajaran ya, sedangkan mungkin masih bisa diusahakan untuk benda yang langsung bisa dipegang, diraba, dirasa oleh anak supaya mereka lebih merasa oh iya ada di sekitar kehidupan kita. Rencana yang luar biasa menurut saya ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, tolak ukur keberhasilan dari rencana tindak lanjut dan rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan seperti apa? Mungkin secara sederhana peningkatan bisa dilihat dari nilai ya, pengetahuannya yang paling mudah lah dilihat pasti peningkatan nilai. Tapi mungkin selain itu karena masing-masing siswa memiliki minat bakat yang berbeda-beda, jadi harus secara holistik ya, menyeluruh, tidak hanya secara nilai pengetahuan saja, tapi perkembangan secara keterampilan maupun sikap juga. Selama itu mengarah ke arah yang positif, berarti memang sudah menjadi tolak ukur keberhasilan bahwa menjadi yang lebih baik. Oke, jawabannya sangat keren banget ya Bu Mei ya. Untuk mengembangkan diri ya, kemudian juga sebagai seorang guru kan tadi saya mengatakan bahwa memang kita harus selalu belajar ya.
kita harus mengembangkan diri kita, nggak stuck di situ aja gitu, karena apalagi sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka gitu ya, kita harus selalu berpihak kepada siswa. Jadi siswa dan siswa yang harus kita utamakan sebagai seorang guru. Nah, itulah tentunya kita untuk mengembangkan diri. Nah, dalam pengembangan diri ini, menurut Ibu, faktor-faktor apa saja yang bisa mendukung agar tercapai pengembangan diri tersebut? Utamanya pasti diri saya sendiri ya Bu. Sebagai pengajar, saya yang harus punya motivasi untuk terus belajar, memperbaiki diri. Tapi ya harus juga ada faktor eksternalnya. Mungkin dari kepala sekolah, dukungan kepala sekolah juga sangat penting untuk pengembangan diri saya. Masukan dari rekan-rekan sejawat, senior yang mungkin memang punya pengalaman dan ilmu yang lebih, dan juga siswa untuk bisa, ayo nak sama-sama kita mencapai suatu tujuan yang lebih baik gitu. Kita bisa bekerja sama. Baik, rencana pengembangan diri sudah ada. Kalau ukur keberhasilannya juga barusan sudah dipaparkan, dan faktor-faktor pendukungnya juga ya sudah dijelaskan. Kira-kira kapan Ibu Mei akan memulai untuk melakukan pengembangan diri tersebut? Mulai dari hari ini tanpa menunda ya Bu, harusnya segera gitu ya, dengan sisa waktu yang kita miliki sampai akhir semester yang kurang lebih ya hanya 3 bulan lagi, harus sudah terlihat perkembangannya. Jadi saya harus berusaha dengan maksimal sampai waktu ujian sekolah, anak-anak harus sudah memperlihatkan perkembangannya menuju arah yang lebih baik. Baik, berarti boleh dong kita berbincang-bincang lagi lain waktu ya Bu Mei ya, untuk melihat sejauh mana nih perkembangan yang sudah tercapai. Makasih banyak Bu Mei, mudah-mudahan kedepannya semakin baik lagi, pemahaman anak, kemudian juga nilai-nilai dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan terutama sikap dan karakter mungkin yang harus kita bangun ya pada saat ini gitu. Mudah-mudahan lancar. Kurang lebih kelas 6 ini tidak sampai 3 bulan lagi kita ada ujian sekolah ya. Sukses selalu buat Bu Mei, buat anak-anak kelas 6 semua. Terima kasih atas waktunya. Ya. Sekian percakapan pasca observasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Ibu Mei, terima kasih waktunya dan kesempatannya, biar nanti langsung bergerak tergerak dan menggerakkan untuk daftar menjadi CDP. Insya Allah. Sama seperti Ibu Lia. Dan Lia, terima kasih coachingnya hari ini sudah masuk ke dalam materi-materi sendi-sendi dari pembelajaran KBM itu sudah terangkum di dalamnya. Nanti ada hal-hal yang perlu saya tanyakan setelah sesi ini, setelah Ibu melakukan coaching bersama Bu Liliana. Terima kasih juga kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Neni yang masih mau mendampingi kami di sini, ngerepotin, dan semoga kedepannya CDP saya akan lebih baik, mumpuni dalam segala hal dalam bentuk pemimpin pembelajaran. Demikian Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neni, Bu Maria.